Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ta'ala, setelah kita libur yang cukup lama, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini. Dan tidak lain ketika kita berkumpul di masjid ini, maka tentu untuk mempelajari ilmu, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari as-sunnah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketenangannya kepada kita semuanya, meliputi rahmatnya kepada kita semuanya, dan juga para malaikat mengelilingi kita semuanya, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di kalangan para malaikat. Dan semoga kita juga dimudahkan dalam usaha kita untuk masuk ke surga. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarganya dan juga para sahabatnya, dan juga orang yang mengikutinya hingga nanti hari kiamat. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-masail al-jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah, yang dimana kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah ini dengan tujuan agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana mereka binasa dengan sebab ini. Maka ketika kita tahu ini sebab kebinasaan, maka kita meninggalkan perkara tersebut. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan, mengetahui kejelekan itu tidak untuk mengamalkannya, tidak untuk berbuat kejelekan, akan tetapi untuk apa? Walakin li tawaqqihi, untuk menjaga diri dari keburukan tersebut. Dan kita lanjutkan ke permasalahan jahiliyah yang ke-15.
Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan judul i'tidaruhum an qabulil haqqi bi'udrin batilin. Beliau mengatakan orang-orang jahiliyah ini mereka beralasan untuk menerima kebenaran ini dengan alasan-alasan yang tidak benar. Mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran ini. Mereka tolak kebenaran ini dengan alasan-alasan yang tidak dibenarkan. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-mas'alatu al-khamisata asyrah, permasalahan yang ke-15, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi. Mereka beralasan untuk tidak mengikuti apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karena alasan mereka tidak memahaminya. Kaqaulihi, sebagaimana perkataan wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka orang-orang kafir itu mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi ketika datang kebenaran kepada mereka, mereka menolak kebenaran ini dan mengatakan wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh, ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syu'aib, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, ma nafqahu katsiran mimma taqul, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu katakan. Maka apa kata Syekh di sini? Fa'adzabahumullahu, maka Allah mendustakan apa yang mereka katakan ini. Allah mengingkari apa yang mereka katakan, bahwasanya perkataan mereka ini salah. Wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i ala qulubihim, dan Allah menjelaskan sebab mereka tidak bisa menerima kebenaran ini karena Allah Subhanahu wa taala mengunci hati mereka. Allah kunci mati hati mereka. Kenapa Allah kunci hati mereka? Wa anna tab'a bisababi kufrihim, bahwasanya Allah mengunci hati mereka ini karena sebab kekufuran mereka, karena sebab pengingkaran mereka, karena dari awal mereka sudah tidak mau mendengarkan kebenaran ini. Mereka tidak mau menoleh kepada kebenaran ini. Maka kita ambil sedikit penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Beliau mengatakan ai i'tadaru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunah. Mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran itu dengan alasan bahwasanya mereka tidak memahaminya. Mereka tidak memahami kebenaran tersebut. Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dari orang-orang orang Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada Islam, apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini? Qalu qulubuna ghulf bal la'anallahu bi kufrihim
faqalilam ma yu'minun. Mereka mengatakan qulubuna ghulf, hati kami ini tertutup. Maka bala'anahumullah, tidak, justru Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka karena sebab kekufuran yang ada pada mereka. Faqalilam ma yu'minun, tetapi sedikit apa yang mereka imani. Maka Syekh menjelaskan ghulf yakni alaika ghilaf, maksudnya qulubuna ghulf, maksudnya adalah hati kami tertutup. Syekh mengatakan yakni alaiha ghilaf, di hati itu terdapat penutupnya. La yasilu ilaiha kalamur rasul, perkataan Nabi tidak sampai kepada hati tersebut. Wala tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka tidak tenang dengan perkataan itu. Fattakhadhu hadha hujjatan fi takdzibir rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk mengingkari, untuk mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syekh mengatakan inilah makna yang masyhur. Jadi mereka mengatakan hati kami ada penutupnya. Padahal keengganan mereka inilah penutup sejatinya. Kemudian Syekh menjelaskan makna yang kedua. Wal makna tsani, adapun makna kedua qulubuna ghulf, hati kami ada penutupnya. Beliau mengatakan yakni annaha mamlu'atun minal ilmi. Mereka mengatakan hati kami itu sudah penuh dengan ilmu. Falasna bihajatin ila kalami ahadin, maka kami tidak butuh kepada perkataan salah seorang pun. Falaisu bizamihim bihajatin ila rasul, mereka tidak butuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut persangkaan mereka. Mereka menyangka hati kami itu sudah punya ilmu. Kita sudah berilmu, kita nggak perlu dengan ilmunya Rasul, nggak perlu. Fallahu jalla wa ala yubayyinu annal illata laysat ma taqulun. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya sebab utama, sebabnya ini bukan seperti yang mereka katakan, bukan. Kemudian apa sebabnya? Balil illah anallaha la'anahum bisababi kufrihim. Allah menjelaskan bahwasanya sebabnya itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah halangi mereka dari rahmatnya karena sebab kekufuran mereka. Maka di sini Syekh mengatakan yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatihi. Allah halau, Allah halangi dan Allah jauhkan mereka dari rahmatnya. Fasaru la yaqbaluna al-haqqa bisababi kufrihim, sehingga mereka tidak menerima kebenaran ini karena sebab kekufuran mereka. Maka di sini wa qalu qulubuna ghulf bal la'anallahu bi kufrihim, maka dalam Syekh mengatakan juga fal fa sababiyah. Fa di sini adalah menunjukkan sebab. Mereka enggak bisa menerima kebenaran ini karena sebab kekufuran mereka. Fasaru la yafhamuna qaular rasul, sehingga mereka tidak bisa memahami perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahum la yaltafituna ilaihi wa la ya'ba'una bihi. Karena mereka tidak memperhatikan perkataan Rasul. Mereka tidak mau menoleh, tidak mau melirik kepada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga tidak mau
menyiapkan diri mereka untuk menerima perkataan Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan mereka sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk hukuman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang lainnya, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, maka Allah melencengkan hati mereka. Maka Allah menutup hati mereka bukan karena tidak ada sebab. Pasti ada sebab. Apa sebab utamanya? Karena mereka kufur terlebih dahulu. Maka Syekh memberikan faidah, faman lam yakbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil. Barang siapa yang tidak menerima kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia dengan kebatilan. Allah akan timpakan dia kebatilan. Maka wal iyad billahi min dzalik. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalul haqqa. Maka setelah itu dia tidak akan menerima kebenaran. Karena kenapa? Li'annahu yufsidu qalbahu. Karena dia tidak mau menerima kebenaran ini sudah merusak hatinya. Wal iyad billah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kama qala ta'ala bal la'anahumullahu bi kufrin faqalilan ma yu'minun. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bidzulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil. Fa bidzulmin minal ladzina hadu. Maka karena sebab kedzaliman dari orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka kami haramkan hal-hal yang baik, makanan-makanan yang baik yang dihalalkan untuk mereka. Kenapa Allah mengharamkan kebaikan ini, makanan yang baik tadi? Karena sebab kedzaliman mereka. Allah tidak serta-merta mengharamkan, bukan. Tapi karena mereka berbuat zalim, maka Allah haramkan kebaikan itu. Dan sebab kedua Allah katakan wa bisaddihim an sabilillahi katsira. Karena mereka sering juga menghalangi orang dari jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hanya ini? Wa akhdhihimur riba. Dan mereka mengambil, bermuamalah dengan riba. Wa qadnuhu anhu. Padahal riba ini telah dilarang dari mereka. Wa aqlihim amwalan nasi bil batil. Dan karena sebab mereka memakan harta manusia dengan batil. Maka ini keadaan orang Yahud. Maka perkataan qulubuna ghulf, perkataan mereka mengatakan hati kami tertutup, ini enggak benar. Wa innamallaha sarafaha uqubatan lahum. Allah palingkan mereka dari menerima kebenaran ini sebagai hukuman untuk mereka. Kalau seandainya Allah tidak memalingkan hati itu dari menerima kebenaran, kata Syekh, wa illa aslul qalbi annahu 'alal fitrah. Bahwasanya hukum asal dari hati ini dia itu di atas fitrah, dia akan menerima kebenaran. Lakin idza fasadatil fitrah sara la yaqbalul haqqa. Akan tetapi ketika fitrah itu sudah rusak, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Maka seperti apa? Mithlu al-ardi idza fasadat wa sarat sabakhatan fa innaha la tunbitu li annaha fasadat wa kadzalika al-qalbu idza fasada sara la yaqbalul haqqa. Fitrah ketika menyimpang itu tidak akan menerima kebenaran. Seperti apa? Seperti tanah yang rusak. Ketika tanah itu sudah mengandung banyak garam, sudah rusak menjadi sabakhah, maka
tanah ini tidak akan bisa menumbuhkan tanaman. Tanaman tidak akan tumbuh di tanah tersebut. Kenapa? Karena sudah rusak tanah ini. Maka seperti ini juga hati. Ketika hati ini rusak, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Ini yang terjadi pada orang-orang Yahud yang mereka tidak mau menerima dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan dengan alasan yang tidak benar. Bahkan sebelum ini juga Allah mengisahkan tentang Nabi Syuaib, di mana Nabi Syuaib ini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, wa kadzalika qaumu Syuaibin alaihi salatu wassalam. Begitu pula kaumnya Nabi Syuaib, ma'a annahu min afsahil anbiya'i wa abyanihim khitaban. Padahal Nabi Syuaib ini orang yang perkataannya ini paling fasih dari seluruh para nabi. Ketika Nabi Syuaib ini khutbah, maka khutbahnya ini paling jelas. Gak ada yang tidak paham. Hatta luqiba bi khatibil anbiya. Sampai Nabi Syuaib ini diberi laqab, diberi julukan dengan khatibnya para nabi. Tetapi apa yang terjadi pada beliau? Beliau yang ketika berkhutbah itu sangat jelas kefasihannya, sangat kuat pengaruhnya. Kemudian benar-benar dia itu mempengaruhi hati orang yang mendengarkannya. Akan tetapi dengan ini semua apa yang dikatakan kaumnya Nabi Syuaib, mereka mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wahai Syuaib, kami tidak memahami kebanyakan dari apa yang kamu katakan. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Dan sungguh kami melihatmu itu termasuk orang yang lemah di antara kami. Walaula rahtuka larajamnak. Kalau bukan karena keluargamu, niscaya kami akan merejammu wahai Syuaib, kata kaumnya. Wa ma anta alaina bi aziz. Dan kamu juga itu bukan orang yang mulia di antara kami. Maka Syekh mengatakan, fahum la yafqahuna kalama Syuaibin li'anna Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ala qulubihim. Kenapa mereka tidak memahami perkataan Nabi Syuaib yang notabene seperti itu? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah membutakan hati mereka. Mithlu ma hasala li Bani Israil, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala, dan inilah sunnah Allah, sunnatullahi ta'ala, bahwasanya anna man takabbara 'anil haqqi wa lam yaqbalhu idza balaghahu fa innahu yubtala bi fasadil qalbi uqubatan lahu. Bahwasanya barang siapa yang sombong dari menerima kebenaran, walam yakbalhu idza balaghahu, dan dia tidak menerima kebenaran tersebut ketika kebenaran itu sampai kepada dia, fa innahu yubtala bi fasadil qalbi, maka dia ini akan dihukum, akan diuji dengan rusaknya hati, uqubatan lahu, sebagai hukuman untuk dia. Maka ini juga tanbih untuk kita semuanya. Ketika datang kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran yang sahih, Al-Quran, apalagi dengan tafsir para salaf, tafsir para sahabat, atau datang kepada kita sunnah nabinya yang sahih, maka mau tidak mau kita harus mengamalkan ini.
Kalau tidak, maka pasti Allah akan uji kita. Allah akan timpakan kepada hati kita kerusakan. Wal'iyadu billah min dzalik. Maka ini juga yang terjadi pada orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, apa yang dikatakan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada kebenaran? Mereka mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adanina waqr wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun. Orang kufar Quraisy ini mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnah. Mereka mengatakan hati kami itu tertutup. Mimma tad'una ilaihi, dari apa yang engkau ajak kami kepadanya wahai Muhammad. Wa fi adanina waqr, dan di telinga-telinga kami ini ada sumbatan. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami dan antara engkau itu terhadap ada penghalang. Fa'mal innana amilun, maka lakukanlah, beramallah sesuai apa yang engkau kehendaki wahai Muhammad. Innana amilun, kami juga beramal, kata mereka. Maka ini juga yang dikatakan oleh mereka hati kami tertutup, ini karena sebab kekufuran mereka. Dari awal mereka tidak mau mendengarkan sedikit pun dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka enggak melirik apa yang dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan fal kufaru tariqatuhum wahidah, maka orang-orang kafir itu jalan mereka itu satu. Yuqabiluna da'awatir rasuli bi annahum la yafhamuna kalamahum. Mereka menentang, mereka menghadapkan dakwahnya Rasul ini, maksudnya mereka enggak mau menerima ini dengan alasan apa? La yafhamuna kalamahum. Mereka enggak memahami perkataan para Rasul ini. Hal hadza liqusuri fi balaghir Rasul? Apakah ini mereka tidak memahami perkataan Rasul? Ini karena kurangnya penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syekh mengatakan la, tidak. Lakin likusurin fi isti'dadihim bisababi kufrihim wa i'radihim wa adami iltifatihim wa adami raghbatihim fil khair. Akan tetapi sebabnya itu karena kurangnya persiapan mereka, karena sebab kekufuran mereka, dan juga karena sebab mereka berpaling, dan mereka juga tidak mau memperhatikan, mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Rasul, dan mereka tidak punya keinginan untuk kebaikan. Ini sebab mereka. Maka kita juga tidak boleh menolak kebenaran karena apa? Wah, saya nggak paham. Atau dia mengatakan maksudnya apa ya? Kok saya bingung? Maka tidak boleh. Selama ini kebenaran, maka kita kerjakan. Kemudian kita ambil selanjutnya yang ke-16. Al-mas'alatu as-sadisata asyrah. Permasalahan yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubis sihr. Kama dzakarallahu dzalika fi qawlihi walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dzuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Bahwasanya yang ke-16 ini mereka ini mengganti judul dari Syekh Shalih Fauzan. Mereka mengatakan orang-orang Yahudi ini mengganti Taurat, mencari pengganti Taurat dengan kitab-kitab sihir.
Ini yang judul yang dikatakan oleh, yang diberi judul oleh Syekh Saleh Fauzan. Mereka orang-orang Yahudi ini mengganti kitab Taurat ini dengan kitab-kitab sihir. Maka Syekh Muhammad mengatakan, i'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri. Mereka mengganti, mencari pengganti dari apa yang datang kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Maka ketika datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, itu maksudnya Nabi Muhammad, musaddiqul lima ma'ahum, yang rasul ini membenarkan apa yang ada pada mereka. Maka apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballah wara'a dhuhurihim. Maka orang yang diberi kitab ini, mereka melempar kitab Allah Subhanahu wa taala ke belakang punggung mereka. Maksudnya mereka tidak mau mengambil Al-Qur'an ini. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah-olah mereka ini tidak mengetahui. Kemudian setelah itu apa yang mereka kerjakan? Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Setelah mereka tidak mau menerima Al-Qur'an ini, mereka lempar Al-Qur'an ini. Kemudian mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan pada masa Nabi Sulaiman. Maksudnya adalah kitab-kitab sihir. Dan Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Maka Sulaiman ini tidak sekali-kali dia melakukan kekufuran. Tidaklah Sulaiman itu kufur. Akan tetapi syaitanlah yang kufur. Mereka lah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihr. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka Syekh Saleh menjelaskan, al-Yahud lamma kafaru bit-Taurah allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'ihi kama qala ta'ala alladziina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Maka orang Yahud, mereka ini ketika mereka kufur terhadap Taurat, yang dimana di Taurat ini terdapat penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, mereka kufur. Mereka tidak mau menerima apa yang ada di Taurat dari sifat Nabi Muhammad ini. Sudah dijelaskan. Dan di Taurat ini juga ada perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Perintah untuk orang-orang Yahud untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Dan orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan tertulis di sisi mereka, tertulis di Taurat dan Injil, di mana Nabi tersebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi tersebut menyuruh mereka kepada yang baik dan melarang mereka dari yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan mereka menghalalkan kepada mereka yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka yang buruk-buruk. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan membuang beban-beban dan juga belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Kemudian juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memberi berita gembira kepada Isa, memberi kabar gembira tentang Isa
Maaf. Sebagaimana juga Nabi Isa telah memberi kabar gembira di dalam Injil, di mana Nabi Isa ini mengatakan, ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, di mana aku ini membenarkan kitab sebelumku. Maksudnya membenarkan minat Taurat, membenarkan kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku juga memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang datang setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Maka kita lihat bahwasanya nabi ini, rasul ini tertulis, ada penyebutan di Taurat dan juga di Injil. Namanya, kenabiannya, risalahnya, sifatnya sudah ada semuanya. Sampai orang-orang Yahud dan orang Nasara ini mengenal Nabi Muhammad, hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Muhammad ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Maka mereka ini falamma kafaru bi kitabillahi at-Taurah wa lam ya'malu bihi ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadhu bi kutubis sihri allati hiya min amalis syayatin. Maka ketika mereka orang-orang Banu Israel ini mereka kufur terhadap Taurat. Taurat sudah menjelaskan, Injil juga sudah menjelaskan, Nabi Isa sudah menjelaskan, tetapi mereka tetap kufur. Mereka tetap mendustakan Taurat dan tidak mau mengamalkan apa yang ada di Taurat. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah timpakan kepada mereka bi an akhadhu bi kutubis sihr, untuk mengambil kitab sihir. Yang kitab sihir ini adalah termasuk amalan syaitan. Wastabdalu amal syayatini biwahyi rabbil alamin. Dan mereka mengganti wahyu Allah ini dengan amal dari syaitan. Mereka mengganti yang baik dengan yang buruk. Mereka mengganti wahyu Allah Rabbul Alamin dengan kutubis sihir, kitab-kitab sihir, yang ini adalah amalan-amalan dari syaitan, pekerjaan syaitan. Wa hadhihi uqubatun lahum, dan ini juga sebagai uqubah, sebagai hukuman untuk mereka. Fa kullu man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil. Siapapun yang berpaling dari kebenaran, maka dia ini akan ditimpakan dengan kebatilan. Maka kita juga ketika kita sudah tahu Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita sudah tahu ini, kita amalkan. Dan ini manhajnya, thariqahnya para salaf, para sahabat. Mereka belajar, kemudian ketika mereka tahu ilmu ini, mereka amalkan. Belajar dan amal, ilmu dan amal. Dan ini ilmu dan amal ini tidak lepas dari ahlus sunnah wal jamaah dari setiap masa. Jangan kita malas dalam menuntut ilmu, apalagi ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Nabi kita Nabi Muhammad SAW 10 tahun di Mekah, beliau selalu mengajarkan tauhid. Bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan, bukan seminggu 2 minggu, 10 tahun beliau mendakwahkan tauhid ini. Apakah ini sesuatu yang membosankan? Tidak.
Kalau hati orang itu sesuai dengan fitrah, ini bukan sesuatu yang membosankan. Dan terkadang ini juga ujian bagi kita semuanya. Kita mengetahui ilmu tentang tauhid ini secara global, secara umum. Kemudian kita tergesa-gesa meninggalkan ilmu tersebut. Kita sudah merasa saya sudah paham semuanya. Padahal yang kita ketahui itu mungkin belum seberapa. Tapi kebanyakan kita sudah merasa saya sudah tahu semuanya ini. Kemudian dia meninggalkan ilmu tentang tauhid ini, tentang Allah ini. Dia mencari ilmu-ilmu yang lainnya. Maka kita katakan ini keliru. Kita harus terus-menerus belajar tauhid ini. Maka dari itu para masyayikh, kalau kita lihat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengulang-ulang kitab tauhid ini. Bukan cuma beliau, ulama-ulama yang lainnya. Syekh Utsaimin mengulang-ulang ini. Selesai diulang lagi, selesai diulang lagi. Kalau kita lihat di negara kita, Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, beliau sudah selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Kenapa? Ya mungkin masih ada rincian-rincian dari tauhid ini yang belum kita ketahui atau belum kita amalkan. Rasul 10 tahun. Maka kita juga harusnya tidak bosan untuk belajar tauhid ini. Belajar yang benar ini. Kita lanjutkan perkataan Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau mengatakan wa kadzalika kullu man tarakal haqqa. Demikian pula seluruh orang yang meninggalkan kebenaran. Fa innahu yubtala bil batil. Maka dia ini akan ditimpa, diuji dengan kebatilan. Maka Syekh memberikan misal. Falladhi yatruku minhum da'watar rusuli. Maka orang yang dia itu meninggalkan dakwah Rasul. Apa dakwah Rasul ini? Minad da'wati ila tauhidi wa ifradillahi bil ibadah. Mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah, wa bayani dzalik, dan menjelaskan yang demikian itu. Orang yang meninggalkan dakwah ini, maka apa yang terjadi? Yubtala bi annahu yurawwiju lisyirki wal khurafat. Maka Allah akan menimpakan, Allah uji dia dengan dia itu menyebarkan kesyirikan dan juga khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak ada asal usulnya, keyakinan-keyakinan yang salah, yang tidak memiliki asal usul. Wa yastadillu laha, dan dia ini akan berdalil membela kesyirikan dan khurafat tersebut. Wa yurawwijuha indan nasi ala annaha haqqun, dia akan menghiasi kesyirikan ini, menghiasi untuk manusia bahwasanya kesyirikan ini adalah kebenaran. Wa hadza waqi'un katsirun min ulama'il khurafiyyin wa ulama'il kuburiyin, dan ini banyak terjadi pada ulama-ulama yang mereka ini menyebarkan khurafat, dan ulama-ulama yang dia ini mengajarkan kepada penyembahan kepada kubur. Maka yang terjadi, mereka menghiasi kesyirikan mereka dengan apa? Ini kecintaan kepada orang soleh, ini kecintaan kepada wali, dan mereka mengajak manusia menghiasi kesyirikan ini dengan yang demikian itu. Badalan min an yad'u ila tauhidillah, sebagai ganti mereka menyeru kepada tauhid, kepada Allah, wa ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih, dan sebagai ganti pula, sebagai ganti dari menyeru kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Ya, karena mereka berpaling dari yang hak, dari kebenaran. Wa yad'una ilal batil, dan mereka menyeru kepada kebatilan.
Wa yad'una ila ibadatil kubur, mereka menyeru, mengajak manusia kepada beribadah kepada kuburan-kuburan. Wa ta'alluqi bil amwat, dan mereka mengajak untuk bergantung dengan orang yang mati. Wa yaltamisuna lidzalika syubuhatil lati yurawwijunaha 'alan nas, dan mereka mencari syubhat-syubhat yang mereka hiasi untuk menyesatkan manusia, dan mereka jadikan syubhat ini untuk dalil mereka, untuk membolehkan kesyirikan mereka, untuk membolehkan kebatilan mereka ini. Fayusaghiluna waqtahum fi hadzal batil wal iyadu billah, dan mereka menyibukkan waktu mereka untuk kebatilan ini, di dalam perkara batil ini, dan kita berlindung kepada Allah dari ini. Maka ini tanbih untuk kita juga. Jangan kita tinggalkan dakwah untuk tauhid ini. Kalau kita meninggalkan dakwah tauhid ini, maka mungkin kita akan diuji oleh Allah untuk mendakwahkan sesuatu yang itu tidak lebih penting dari tauhid ini, sesuatu yang urgennya, pentingnya itu di bawahnya. Dan mungkin di hari-hari ini ada di antara kaum muslimin yang seperti itu. Bahkan sebagian kaum muslimin waliyadu billah, mereka seperti yang dikatakan Syekh, mereka mendakwahkan, mereka berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah kepada peribadahan kepada kuburan. Atau ada yang mengajak untuk berdakwah kepada apa? Kepada partai. Mereka mengajak manusia untuk berbondong-bondong masuk ke partai mereka. Kenapa? Karena Allah uji mereka dengan kebatilan. Mungkin hanya ini yang mampu saya sampaikan pada kesempatan ini, dan insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan bulan depan insyaallah ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menunjukkan kepada kita kebenaran dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.